Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu rabbillah khaira maliki. Qala bakal dawu sapa Muhammadun Imam Muhammad. Huwa utai Muhammad iku ibnu Malikin putrane Imam Malik. Qala Muhammadun, berkatanya Imam Muhammad, Ahmadu rabbillah khaira maliki, ing lafat Ahmadu rabbillah khaira maliki. Maknane Ahmadu muji sapa ingsun Rabbi ing pangeran ingsun. Rupane Allah bisa menjadi badal, juga bisa menjadi ataf bayan. Rupane Allah bayane Allah boleh. Khaira malikin, kang luweh bagus-bagus zat kang ngeratoni. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu rabbillah khaira maliki. Syekh Muhammad ibnu Malik akan berkata, Syekh Muhammad ibnu Malik akan berkata bahwa saya memuji Tuhanku, yakni Allah yang merupakan terbaiknya zat yang merajai. Qala, di sini bentuknya lafadznya adalah fi'il madhi, tapi saya mengartikan bakal dawuh. Saya menerjemahkan akan berkata. Apa rahasianya? Bahwasanya qala di sini dia bimaknal mudhari'. Qala di sini wal madhi fi kalamil musannaf bimaknal mudhari'. Wal muradu bi al istiqbal. Dalam nadam ini fi'il madhinya berupa lafadz qala menggunakan arti apa? Zaman istiqbal. Seperti halnya apa? Beliau mencontoh pada firman Allah, ata amrullah. Ata amrullah, ata bakal teko apa amrullahi perkorane Allah, ai yaumil qiyamah. Hari kiamat akan datang. Tapi redaksi Qur'annya menggunakan fi'il madhi berupa ata. Hal seperti ini diperbolehkan, ya. Hal seperti itu diperbolehkan. Jika apa? Jika memang perkaranya itu yakin dan mantap akan terjadi. Hari kiamat pasti akan terjadi. Makanya apa? Allah menggunakan redaksi ata. Tapi bermakna mudhari' akan. Karena apa? Yakin dan mantap hari kiamat itu pasti akan terjadi. Nah, begitu juga Imam Ibnu Malik. Imam Ibnu Malik, beliau setelah mengharap anugerah dari Allah atas apa? Kesempurnaan karangannya, beliau yakin dan mantap atas wujudnya apa? Karangan beliau berupa kitab Al-Fiyah. Makanya beliau redaksinya menggunakan apa? Fi'il madhi berupa qala tapi bimaknal mudhari'. Amma mutlaqul khusul li'anna maqulau hasilun fi dhihni. Beliau mantap dan beliau yakin bahwasanya karangannya ini akan terwujud. Ya, itu rahasianya beliau menggunakan redaksi lafadz qala. Jadi qala di sini adalah lafadznya lafadz hikayah, cerita. Lafadz Ahmadu rabbillah khaira, la khaira ini termasuk adalah af'alut tafdil, ya, af'alut tafdil yang mengikuti wazan af'alu, asalnya adalah akhyaru. Kemudian untuk litakfif hamzahnya dibuang. Qala dawu sapa Muhammadun huwa ibnu Malikin. Syekh Ibnu Malik, pengarang kitab Al-Fiyah, nama aslinya adalah siapa? Abu Abdillah Jamaluddin Muhammad bin Abdillah bin Malik. Abu Abdillah Jamaluddin Muhammad bin Abdillah bin Malik. Abu Abdillah, dia termasuk alam kunyah. Alam kunyah itu adalah alam atau nama yang didahului oleh abun, akhun, ummun. Itu namanya alam kunyah. Jamaluddin, dia adalah lakob.
lakob yang madah, memuji. Lah, Muhammad adalah alam isim. Pengarangnya kitab Alfiyah yang sebenarnya adalah Imam Muhammad. Namanya alam isim. Bin Abdillah adalah ayahnya Syekh Muhammad. Ibnu Malik adalah kakeknya Syekh Muhammad. Jadi yang terkenal dalam dunia pesantren Alfiyah Ibnu Malik. Seakan-akan pengarang Alfiyah itu adalah Imam Ibnu Malik. Padahal tidak. Padahal Ibnu Malik itu adalah dinisbatkan kepada kakeknya. Orang Arab yang alim-alim, yang alama itu jarang menunjukkan nama aslinya. Ya. Tapi apa? Kadang beliau hanya mencantumkan nama daerahnya, ada yang mencantumkan lakopnya, ada yang mencantumkan kakeknya. Jarang menggunakan nama aslinya. Syarafuddin Yahya Al-Imriti, kitab Al-Imriti. Bukan kitab Syarafuddin bin Yahya, tidak. Tapi apa? Kitab Al-Imriti. Seperti itu. Jadi jarang menunjukkan nama aslinya. Pengarang kitab Alfiyah sebenarnya adalah Imam Muhammad. Lah, penamaan Alfiyah Ibnu Malik itu dia dinisbatkan kepada kakeknya. Bismillahirrahmanirrahim. Musallian hale nyuwunaken rahmat ta'zim ala nabi ing atase Kanjeng Nabi Al-Mustafa kang den pilih, wa alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi al-mustakmilina kang amrih nyempurnaaken asyarafa ing kamulyaan. Musallian ala nabil Mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Seraya Imam Muhammad bin Malik memintakan rahmat yang disertai dengan takzim kepada Nabi Muhammad SAW yang terpilih. Wa alihil mustakmilina syarafa. Dan keluarga Nabi yang selalu mencari apa? Kesempurnaan, kemuliaan. Musallian ala nabil Mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Karena untuk mencari syafaat pasti pengarang itu tidak lupa dengan apa? Selawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Lafaz al-mustakmilina dia di sini apa toh? Ada huruf sin dan ta. Ini menunjukkan bahwasanya ada makna yang terkandung dalam lafaz al-mustakmilina. Sin dan ta pada nadhom ini itu dia berfaedah apa? Tolak. Artinya apa? Bahwasanya keluarga Nabi yang mencari kesempurnaan untuk meningkatkan kemuliaan yang telah dimiliki. Nah. Kemudian musallian dia di sini sebagai hal, ya, sebagai hal yang dikira-kirakan manuian. Asalnya apa? Asalnya adalah Ahmadu Rabbi halakauni nawiyan. Itu dibuang. Makanya langsung musallian hale nyuwunaken rahmat ta'zim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asta'inullah fi alfiya maqasidun nahwiyah mahwiyah. Wa asta'inu lan nyuwunaken. Wa asta'in lan nyuwun tulung sapa ingsun. Wa asta'in lan nyuwun tulung sapa ingsun Allah ing Allah fi alfiyah ing dalam nadham alfiyah. Maqasidun nahwi utawi sejone ilmu nahwu utawi tujuane ilmu nahwu iku mahwiyatun den kumpulaken biya ing dalam alfiyah. Wa asta'inullah fi alfiyah maqasidun nahwi biya mahwiyah. Tukoribu kang gampangaken opo alfiyah al-aqsa ing perkara kang angel bilafdin sertane lafat mujazin kang den ringkes wa tabsutulan beber opo alfiyah al-badla ing peparing biwa'din kelawan janji munjazin kang den lestareaken. Wa asta'inullah fi alfiyah maqasidun nahwi biya mahwiyah. Dan seraya saya musannaf Imam Muhammad memohon pertolongan kepada Allah di dalam apa? Mengarang nadhom 1000 bait atau mengarang nadhom al-alfiyah yang di dalamnya maqasidun nahwi biya mahwiyah, yang di dalamnya mencakup
tujuan-tujuannya ilmu nahwu. Bismillah atau apa? Aqraduhu wajulun muhimmati. Tujuan-tujuan ilmu nahwu dan kebanyakan perkara yang penting dalam ilmu nahwu. Bismillahirrahmanirrahim. Alfiyah, beliau Syekh Muhammad dalam kitabnya Alfiyah memberikan nama Al-Alfiyah. Lah, nama Alfiyah ini beliau mencantumkan dalam apa? Dalam bait yang ketiga, wa asta'inullaha fi alfiyah maqasidun nawibiyah mahwiyah. Akhirnya kitabnya dinamai dengan Al-Alfiyah. Dan ada juga wasumiyat bil khulasoh. Dan ada juga yang menamai dengan kitab Al-Khulasoh. Nah, kalau kitab Al-Khulasoh itu ma'khudah min qauli fi akhirin nadim apa? Ahsa minal kafiyatil khulasoh kamaktadha ghinan bila khososoh. Ada yang mengatakan kitab Khulasoh itu diambil dari bait yang terakhir apa? Ahsa minal kafiyatil khulasoh kamaktadha ghinan bila khososoh. Wa asta'inullah fi alfiyah maqasidun nahwi biya mahwiyah. Nah, kitab Alfiyah ini adalah apa? Maqasidun nahwi. Ya, maqasidun nahwi. Tujuan-tujuannya ilmu nahwu. Apa ilmu nahwu itu? Ilmu nahwu adalah ilmun yu'rafu biya ahwalul kalimah al-arabiyyah min haitsul i'rab wal bina. Ilmun yu'rafu biya ahwalul kalimah al-arabiyyah min haitsul i'rab wal bina. Ilmu nahwu adalah ilmu yang berisi apa? Tentang pokok-pokok untuk mengetahui kondisi kalimah bahasa Arab, baik dari segi i'rabnya maupun dari segi binanya. Kitab Alfiyah itu jumlah baitnya adalah 106. Kitab Alfiyah itu jumlah baitnya apa? 102, maaf. Kitab Alfiyah itu jumlah baitnya adalah 102. Tuqarribul aqsa bilafdin mujazi wa tabsutul badla biwa'din munjazi. Bahwasanya beliau mengarang kitab Alfiyah ini memudahkan perkara yang sulit besertaan apa? Menggunakan lafadz yang ringkas, dan nadam Alfiyah itu melimpahkan pemberian yang berupa apa? Banyak faedah makna beserta janji yang ditepati. Tuqarribul aqsa bilafdin munjazi wa tabsutul badla biwa'din munjazi. Makanya kitab Alfiyah ini mencakup seakan-akan lengkap dalam pembahasan nahwu. Mencakup nahwunya, juga mencakup sorofnya. Itu adalah apa? Kitab Alfiyah. Makanya bagi para santri jangan hanya puas belajar kitab Jurumiyah dan Imriti. Teruslah belajar memahami Alfiyah. Karena Alfiyah itu lebih luas. Pemahamannya lebih luas. Dia juga membahas nahwu dan juga membahas sorof. Seakan-akan ada juga kadang Alfiyah itu sebagai apa? Kaidah sehari-hari itu ada. Jadi jangan hanya puas belajar Jurumiyah dan Imriti. Teruslah belajar. Sampai kapan? Sampai engkau merasa bisa. Merasa bisa. Dan jangan engkau merasa bisa. Karena ketika engkau merasa bisa, pasti akan berhenti belajar. Seperti itu, paham ya? Tepatnya tuqarribul aqsa bilafdin munjazi wa tabsutul badla biwa'din munjazi. Alfiyah itu bahasanya ringkas, nadamnya ringkas, tapi maknanya banyak. Maknanya luar biasa. Watak tadi ridwan bi ghairi sukhti fa'iqatan alfiyatabni mu'ti wallahu a'lam bishawab.